semuanya. Salam kangge sedayonipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo wakil saking 10 IPA loro badhe nindakaken tugas wajib video sejarah babagan Kerajaan Singasari. Kami sebagai narator ingin mengucapkan selamat menonton dan semoga terhibur. Pada zaman dahulu kala, di suatu pagi dengan hembus angin yang sejuk di daerah Tumapel, tiba-tiba terlihat seorang pemuda yang sedang tergeletak tidur di teras rumah. Dan tak lama kemudian, seorang laki-laki tua menghampirinya. Apa yang terjadi? Kenapa kau tertulis? Maaf Tuhan, saya tidak sempat tertidur di sini dikarenakan saya semalam habis mabuk berat dan saya tidak mengingat apa-apa lagi. Saya memiliki hal yang saya sampaikan kepada Tuhan. Ya, apa itu Tuhan? Saya sering mendengar bahwa kamu adalah kemudian jaga dan berani. Namun, kebetulan saya mendengar hal buruk tentang. Kalau juga, maka saya bisa membantu. Dan saya tahu tempat yang baik. Di manakah tempat itu Tuhan? Begitu kamu akan mengabdi pada Raja Dengar Jantung yang merupakan pemimpin di daerah Tumapel. Dia sedang mencari pengawal pribadi. Dan saya tahu pasti kamu bisa. Baik Tuhan. Keesokan harinya, Loh Gawe mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk diperkenalkan kepada Tunggul Ametung. Paduka, hamba telah menemukan pengawal yang cocok untuk menjadi pengawal pribadi Paduka. Perkenalkan, namanya Ken Arok. Suatu kehormatan bagi hamba jika Paduka menerima hamba untuk menjadi pengawal pribadi Paduka. Aku memang sedang membutuhkan pengawal pribadi. Kau tidak perlu khawatir. Loh Gawe lawan kepercayaanku, maka kau putri yang menjadi pengawal pribadi kau. Terima kasih Paduka, hamba akan berusaha untuk bekerja lebih baik lagi. Kenedes, kemarilah. Iya Kanda, tunggu sebentar. Paman, siapa wanita cantik itu? Memang, tapi dari istri Paduka. Jangan memandangnya seperti itu, Ken Arok. Baik Paman. Ken Arok, perkenalan istriku. Istriku, perkenalan Ken Arok. Kau benar-benar cantik, Kendedes. Sungguh tampan pria itu. Siapa ya kira-kira namanya? Tuh, apalagi senyumnya manis sekali. Kamu ini kemana saja sih? Kau tidak tahu siapa? Dia itu pengawal pribadi yang baru Tunggul Ametung. Kalian tidak membicarakan apa sih? Mari kita menjangan makanan. Iya ya, berisik. Kelima dayang pun menghidangkan makanan. Usai berbincang dengan raja, Ken Arok memutuskan untuk berkeliling istana hingga ia terhenti pada suatu foto Ken Dedes yang terpajang di dinding. Kendedes, andai saja aku milikmu. Beruntung sekali dia memilikimu. Seharusnya aku yang duduk bersama Kendedes untuk memimpin Tumapel itu. Bukan dia yang lemah. Sebaiknya dia harus mati. Ya, itu dia. Dia harus mati. Dia harus mati. Beberapa hari kemudian, ia menemui Mpu Gandring, seorang pengrajin keris terkenal di Tumapel. Ya, ada apa anak muda? Boleh kok aku minta dibuatkan keris yang sangat sakti yang pernah kau buat? Aku akan membayarnya berapapun. Baiklah anak muda, akan kubuatkan kau keris sakti jaga raya ini. Namun waktunya tidak akan sebentar, 5-6 bulan, dan kau boleh membawanya. Apa Ki? Yang penting kerisnya sesuai permintaanku, yang sakti. Kalau begitu aku pamit dulu ya Ki. Silakan. Pada bulan ketiga, Ken Arok gelisah. Ia tidak bisa menunggu beberapa lama lagi. Akhirnya, ia merebut paksa keris tersebut dari Mpu Gandring. Mpu Gandring menolak. Terjadilah perkelahian antara keduanya yang menyebabkan Mpu Gandring harus tewas di tangan Ken Arok. Mpu Gandring sempat menyumpahkan kutukan kepada keris itu yang digenggam oleh Ken Arok. Benar-benar tak tahu diuntung kau Ken Arok. Suatu saat, keris itu akan membunuhmu dan keturunan-turunanmu. Camkan itu. Hai Ken Arok. Hei, Apa yang kau bawa itu?
Tentu saja ini kerisku sangat sakti. Apakah kau suka? Wah, bagus sekali. Aku sangat suka. Bolehkah aku meminjamnya? Boleh, boleh. Benarkah? Ya, Bolehkah aku mengaku-ngaku itu punyaku dan memakannya kepada temanku? Aku ingin membuat mereka terkesan. tentu saja. Aku tidak masalah. Kau baik sekali, Ken Arok. Biarlah orang-orang mengira bahwa keris itu miliknya. Justru itu akan mempermudah rencanaku. Lalu, Kebo Ijo pun memamerkan kerisnya ke seluruh desa, bahkan ke bagian istana, dan mengatakan bahwa itu miliknya. Ken Arok, Ya, Paduka. kemarin baru saya Tumapel mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Saya minta tidak hadir. Tak perlu berlebihan, Paduka. Di sini saya senang bisa membantu dan menolong Paduka. Paduka, di belakangmu ada serangga besar. Oh ya? Iya. Tolong singkirkan Ken Arok. Handa, apa yang kau lakukan pada suamiku, Ken Arok? Aku melakukan ini untukmu, Kendedes. Hanya untukmu. Untuk apa? Aku tidak melakukan seperti ini, Ken Arok. Aku tahu, kau tidak senang kan dengan dia. Kau sering nangis setiap malam. Semua kebohonganmu di depan publik ini hanyalah topeng. Kau tahu dari mana, Ken Arok? Sudah, itu tidak penting. Tolong jaga rahasia ini. Prajurit! Apa yang terjadi dengan Paduka? Paduka dibunuh. Dan yang mulia, Kendedes menemukan keris ini. Lantas, apa yang dapat dilakukan? Sedangkan kak, saya tidak tahu siapa pembunuh. Sepertinya pembunuh itu panik dan meletakkan keris ini di sini. Makanya tertinggal di sini. Sepertinya saya mengenal keris ini. Saya tidak asing dengan keris ini. Ini adalah keris milik Kebo Ijo. Kau yakin tidak menemukannya? Sangat yakin. Kemarin dia memamerkannya di kerumunan orang-orang di istana. Ya sudah, jangan berisik. Mari kita cari pembunuhnya dan kita hukum mati. Dan Kebo Ijo pun diseret ke alun-alun. Jadi kau pembunuh Paduka? Bukan, Ken Arok. Sungguh, bukan aku. Kau tahu ini apa? Ini keris milikmu kan? Semua warga juga tahu ini keris milikmu. Benar tidak warga? Benar. Wahai warga, aku ingin memberitahu bahwa sesungguhnya keris itu Itu hukuman yang setimpal untuk seorang pembunuh. Ken Arok dan Kendedes pun akhirnya menikah. Ken Arok akhirnya naik tahta menggantikan Tunggul Ametung. Dan beberapa tahun kemudian, Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok mengalami banyak kemajuan. Bahkan, beberapa orang kaum Brahmana merasa perlu bekerja sama dengan Ken Arok untuk meruntuhkan kerajaan Kediri. Yang mulia Ken Arok, kami kemarin ingin melakukan diri kerjasama dengan Yang Mulia untuk mempertemukan kerajaan Kediri. Marilah kita bersama-sama melepaskan diri dan mengangkat kita masing-masing. Memangnya apa rencana kalian? Rencana penyerangan pun mulai diagendakan. Akhirnya, setelah dilakukan penyerangan, pasukan Kediri dapat dikalahkan. Tumapel pun melepaskan diri dari kerajaan Kediri dan berkembang menjadi kerajaan yang dikenal dengan nama Singosari. Anak dari Kendedes dan Tunggul Ametung pun mulai beranjak dewasa. Dia bernama Anuspati. Anuspati merasa Ken Arok pilih kasih. Ken Arok lebih menyayangi adiknya Tajaya. Ibunda, mengapa ayah Anda menyayangi Tojaya daripada saya? Apakah benar saya itu bukan anak kandung? Benar, nak. Ayah kandungmu meninggal saat kamu masih dalam kandungan. Ibu sengaja tidak memberitahumu. Ibu rasa itu lebih baik. Jadi itu benar. Apakah yang menyebabkan dia meninggal? Ayah kandungmu dibunuh oleh seseorang, nak. Siapa pembunuhnya? Baiklah, anakku. Mungkin sudah saat yang kau tahu. Yang membunuh ayahmu adalah Ken Arok. Benarkah? Saya tidak bisa percaya ini. Bahkan ibu baru mengatakannya sekarang. Pak Arat, aku tidak akan membiarkan dia hidup tenang. Ken Arok harus mati, tapi aku tidak mau mudah dengan tangan aku sendiri. Aku tahu saya bisa aku andalkan. Apa pangeran ada perlu apa pangeran memanggil hamba? Kamu mau emas dan perhiasan? Oh pangeran, Kamu harus melakukan sesuatu untuk aku. apa itu pangeran? Kamu harus bunuh Ken Arok untuk aku. Mengapa pangeran menyuruh hamba untuk membunuh Paduka yang mulia? Sudahlah, lakukan saja. Kamu sering dikucilkan dengan dia. Baik pangeran. Ini keris yang kamu akan gunakan untuk bunuh dia. Setelah kamu bunuh dia, kamu temui aku di gudang untuk mengambil emas dan perhiasan kamu. Baik pangeran.
Bagaimana, berhasil? Berhasil, Pangeran. Ini Krisya. Ini mas untuk kamu. Terima kasih, Pangeran. Anusapati pun naik tahta menjadi raja menggantikan Ken Arok yang sudah tiada akibat dibunuh oleh Ki Pangalasan. Kalau ada semut di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Sekian dari kami, matur nuwun sampun nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Kenapa kau tertidur di sini? Maaf Tuan, semalam saya... Ya nggak ada, udah lu bikin aja mau. 1, 2, 3. Lagi ngapain nih? Istirahat bang, capek banget. Seorang pembunuh. Oh my God.